Konteks komunikasi menjadi bahasan di mata kuliah komunikasi publik pada pertemuan ini. Berbicara mengenai konteks dari komunikasi, maka ada indikatornya. Jadi, berbicara tentang konteks komunikasi itu kan berkaitan dengan jumlahnya sebenarnya. Kata kuncinya di jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasinya itu berapa banyak. Itu indikator paling mudahnya. Lebih mudahnya ketika berbicara tentang konteks komunikasi berapa orangnya. Misal ketika kita membahas atau bahasan ada komunikasi pembagian ya, kita ngomongin pembagian antara dua orang. Ini dalam bahasa komunikasi bisnis dikatakan juga diadik. Jadi ini kan paling dasar komunikasinya, keseharian kalau orang ngobrol ya dua orang gitu. Lalu ada lagi ketika membahas komunikasi pembagian berdasar konteksnya tentang wawancara. Ini dalam hal lain dikatakan juga sebagai diadik khusus. Dua orang benar, hanya saja ini ada obrolan percakapannya, ada tujuan sama maksudnya gitu, yang sudah direncanakan. Karena kan ini berkaitan sama wawancara. Lalu yang ketiga, ada komunikasi kelompok kecil. Yang namanya kelompok ini bakal lebih dari dua. Jadi minimal ketika berbicara tentang komunikasi kelompok kecil ini minimal 3 orang. 3 orang ya maksimalnya banyak. Tujuannya apa? Antar kelompoknya ya adanya tujuan saling mempengaruhi sehingga adanya pertukaran pesan secara verbal non verbal ya, untuk mencapai sebuah tujuan ya, saling mempengaruhi di sini. Ya memang untuk kesepakatannya semakin banyak orang akan semakin butuh proses lebih lama. Yang keempat, bagian dari komunikasi berdasar konteks ini adalah komunikasi publik. Orang-orang biasa mengenal ini dengan public speaking. Jadi ya kata kuncinya dilakukan di tempat umum, formal, obrolannya terstruktur gitu ya, kaitan sama norma-normanya. Itu komunikasi publik. Lalu yang kelima ada komunikasi organisasi. Jadi di sini ada sebuah info atau pesan yang disampaikan di dalam organisasi atau jaringan terstruktur ya, jaringan terstruktur yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling support, jelas namanya subsistem untuk mensupport sebuah sistem untuk mencapai sebuah tujuan ya. Konteks di sini ketika berbicara adanya, tadi kan kita berbicara tentang komunikasi kelompok kecil ya. Lalu sekarang kita berbicara tentang komunikasi organisasi. Bedanya apa? Ya katakan tadi, konteks kelompok kecil menjadi relatif lebih kecil daripada namanya komunikasi organisasi ya. Lalu yang keenam ada komunikasi massa. Bila ingat bahasan sebelumnya, komunikasi massa ini melibatkan adanya media cetak ataupun elektronik tentang teknis komunikasinya. Yang ketujuh ada komunikasi antar budaya, di mana di sini ada komunikasi sesuai dengan judulnya ya, antar budaya. Artinya ada orang-orang yang dengan budaya yang berbeda ini saling berkomunikasi. Bisa jadi bedanya dalam hal apa ya, ras, adanya perbedaan sosial ekonomi, ini termasuk di sana. Selanjutnya, kita berbicara mengenai dimensi-dimensi komunikasi dalam kehidupan organisasi. Pembagian secara garis besar menjadi dua di sini. Ada internal sama eksternal. Kita bahas yuk. Ketika kita berbicara tentang ataupun mengenai komunikasi internal, maka yang akan dibahas di sini ada 2 poin. Yaitu ada komunikasi vertikal, lalu yang kedua ada komunikasi horizontal. Ingat aja bentuknya. Ketika kita berbicara vertikal berarti ini adalah ya atas bawah, bawah atas. Maka artinya komunikasi internal ini adanya komunikasi misalnya dari pimpinan kepada yang dipimpinnya, anak buahnya, kan atas ke bawah. Atau bisa jadi adanya dari bawahannya memberikan laporan kepada atasannya. Poinnya adalah vertikal. Maka ketika horizontal dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri kan ya maksudnya, garis horizontal ini misal ketika komunikasi dari karyawan yang satu kepada karyawan yang lain, dari manajer yang satu kepada manajer yang lain ya, tujuan di sini ada pertukaran pengetahuan biasanya, pengalaman,
bagaimana metode dan pemecahan masalahnya. Ini tentang komunikasi dari internal yang horizontal. Ada internal komunikasi, yang kedua ada juga eksternal. Saya buka dulu ya. Ada komunikasi dari organisasi kepada halayak dan sebaliknya. Kata kunci di sini, komunikasi dari organisasi ke halayak ini sifatnya informatif. Jadi informasi ya, dan informasi yang disampaikan. Tujuannya biar halayak ini punya ataupun merasakan adanya keterlibatan hubungan batin. Contohnya konversi pers gitu misalnya. Oke. Kalau komunikasi dari halayak terhadap organisasi, ini feedbacknya umpan balik dari kegiatan komunikasi dari organisasi kepada halayak itu. Selanjutnya kita berbicara kembali mengenai unsur-unsur komunikasi. Ada 3, komunikator, komunikan yang menerima pesan, dan juga pesannya. Pembahasannya gini. Yang namanya komunikator itu kan pengirim pesannya, atau bahasa aslinya sendernya gitu. Ini bisa perorangan, bisa juga kelompok. Jadi komunikator ini ya, bisa jadi ada sekelompok yang bergantian, bersamaan, saling melengkapi ya bisa. Yang terpenting, yang namanya komunikator itu bertanggung jawab untuk memilih medianya, isinya, dan harus disampaikan dengan jelas gitu. Memastikan pesan sudah terima dengan baik atau belum, karena dengan itu dia harus memperhatikan juga kan dengan siapa dia akan berbicaranya, siapa komunikannya, sehingga yang disampaikannya teknisnya itu bisa lebih pas. Itu mengenai komunikator. Kemudian kita berbicara mengenai komunikan. Ini juga namanya komunikan, harus memastikan informasi yang disampaikan oleh komunikator ini jelas ataupun jernih diterimanya. Jadi adanya umpan balik, adanya feedback. Adanya media, saluran, channel, itu kan istilah-istilahnya. Bisa banyak media ya, televisi, bisa email, banyak ya. Poinnya adalah sebuah media. Terakhir di sini tentang hambatan-hambatan komunikasi. Secara garis besar, saya buka dulu, ada hambatan teknis, semantik, dan juga ada hambatan manusiawi. Berbicara mengenai hambatan teknis ini keterbatasan fasilitas ya, sama peralatan komunikasi dari sisi teknologinya di sini. Secara lebih detail, misalnya kalau kita mengacu kepada Crudo dan Sherman di buku Personal Management ya, hambatan teknis bisa jadi ada kurangnya info, nggak ada keterampilan membaca, pemilihan media yang kurang tepat, jadi ya gaptek, gitu. Nggak ngerti tentang prosedurnya, itu tentang teknisnya. Lalu ada semantik ini tentang apa ya? Jadi pemahaman akan simbol yang disampaikan gitu. Berbeda tafsirnya, pemilihan idenya, kata-katanya, pendefinisiannya gitu. Itu bagaimana menerjemahkannya, ini poinnya tentang semantik ini. Dan yang ketiga tentang hambatan manusiawi, biasanya tentang atau kecenderungan ini pengertiannya adanya faktor emosi sama prasangka pribadi di sini. Jadi kalau kita mengacu kepada Crudo sama Sherman, hambatan manusiawi ini bisa jadi persepsi perbedaan dari individual manusia, juga hambatan dari iklim psikologis dalam organisasi yang memacu emosi dari pribadi. Itu dia pembahasan dari saya hari ini dalam presentasi ini. Terima kasih. Saya pamit, Romi Muhammad Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.